Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mulyawan Saputra, NPM 2013023038, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai dengan pasal 19, di mana Undang-Undang Kepramukaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pasal 1 berbunyi, dalam Undang-Undang Pramuka menjelaskan tentang kepramukaan, pendidikan pramuka, terus gugus depan, kuartir, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, satuan komunitas pramuka, terus pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Pasal 2 berbunyi, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3 berbunyi, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka. Pasal 4 berbunyi, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berjiwa patriot, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Pasal 5 berbunyi, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 berbunyi, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Pasal 7, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka. Penerapan metode belajar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Pasal 8, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup Dharma Pramuka. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9 berbunyi, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10 berbunyi, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 11 berbunyi, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dengan pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi budaya bangsa. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didiknya tadi sesuai dengan yang dimaksud pada ayat 1, pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan dimaksud sebagai anggota muda. Pasal 14 berbunyi, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik sebagai yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar peserta didik. Peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu dalam pendidikan kepramukaan sebagai anggota dewasa. Pasal 15 berbunyi, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 1 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 17,
berbunyi, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, dan setiap jenjang satuan pendidikan kepramukaan. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Pasal 18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan pramuka pada jenjang pendidikan kepramukaan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Pasal 19 berbunyi, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku. Sertifikat kompetensi pendidik bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan penjelasan saya mengenai Undang-Undang Kepramukaan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.